Banyak sekali teori fisika yang menyita wacana dunia, seperti black hole, gravitasi, dan bumi mengelilingi matahari, tapi dari semua penemu tersebut, ada penemuan yang paling besar, sampai menjadi pondasi penelitian zaman sekarang. Apakah Anda pernah mendengar tentang teori relativitas? Mungkin beberapa orang belum tahu bahwa teori relativitas membongkar tentang ruang waktu. Einstein mengatakan bahwa ruang waktu itu dua hal yang tidak terpisah, namun mutlak. Hanya sedikit orang di luar bidang matematika dan fisika yang memiliki pemahaman jernih mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah ini. Sebelum mengulas teori relativitas khusus lebih jauh, saya akan berusaha menjelaskan mengenai apa itu ruang waktu. Sebab dari sudut pandang filosofis dan imajinatif, konsep ruang waktu merupakan salah satu sisi baru paling penting yang diperkenalkan oleh Albert Einstein. Sebelum Einstein, fisika Newton menganggap ruang dan waktu sebagai dua entitas yang terpisah. Ruang dianggap sebagai panggung statis tempat semua peristiwa terjadi. Sedangkan waktu dipandang sebagai aliran yang absolut, sama bagi semua pengamat. Pandangan ini bertahan selama lebih dari 2 abad, dan terbukti cukup baik untuk menjelaskan fenomena sehari-hari, mulai dari gerak benda jatuh hingga orbit planet. Albert Einstein mengubah paradigma ini melalui teori relativitasnya. Ia menunjukkan bahwa ruang dan waktu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam sebuah struktur yang disebut ruang-waktu. Dalam pandangan Einstein, kecepatan cahaya adalah batas universal yang tidak dapat dilampaui, dan hukum-hukum fisika harus sama bagi semua pengamat, apapun keadaan geraknya. Konsep ruang waktu pertama kali dipopulerkan oleh Hermann Minkowski, guru Einstein, yang menyatakan, "From now on, space by itself and time by itself are doomed to fade away into mere shadows, and only a kind of union of the two will preserve an independent reality." Artinya, ruang dan waktu tidak lagi dipandang sebagai dua hal terpisah, melainkan sebuah kesatuan. Teori relativitas khusus 1905 menjelaskan fenomena pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dua akibat penting dari teori ini adalah dilatasi waktu berjalan lebih lambat bagi benda yang bergerak cepat relatif terhadap pengamat diam. Rumusnya, T aksen sama dengan T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kontraksi panjang benda yang bergerak akan tampak lebih pendek sepanjang arah geraknya. Rumusnya, L aksen sama dengan L akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Paradoks relativitas seperti paradoks kembar lahir dari efek ini. Namun, paradoks itu hanya tampak aneh karena kita terbiasa dengan intuisi. Pada tahun 1915, Albert Einstein mempublikasikan karya monumentalnya, Teori Relativitas Umum. Teori ini merupakan pengembangan dari relativitas khusus dengan memasukkan gravitasi ke dalam kerangka ruang waktu. Jika pada relativitas khusus, ruang dan waktu hanya dipengaruhi oleh gerakan benda, maka pada relativitas umum, ruang waktu dapat melengkung karena adanya massa dan energi. Prinsip dasar, Einstein menyatakan bahwa gravitasi bukanlah gaya tarik-menarik sebagaimana digambarkan Newton, melainkan akibat lengkungan ruang waktu. Benda bermassa besar seperti matahari membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Planet-planet, termasuk bumi, hanya mengikuti jalur lengkung tersebut. Mirip bola kecil yang bergerak di atas kain elastis yang ditekan oleh bola besar di tengahnya. Einstein menjelaskan gravitasi sebagai akibat lengkungan ruang waktu oleh massa dan energi. Persamaan medan Einstein menegaskan hal ini. G-mu-nu tambah lambda G-mu-nu sama dengan 8πg per C pangkat 4 T-mu-nu.
Bukti awal relativitas umum. Tahun 1919, Sir Arthur Eddington membuktikan cahaya bintang membelok saat melewati dekat matahari saat gerhana, sesuai prediksi Einstein. Sejak malam bersejarah itu, nama Einstein melesat ke seluruh dunia. Ia bukan lagi hanya seorang profesor dengan rambut berantakan yang sibuk menulis di papan tulis, tetapi simbol dari keberanian berpikir melampaui batas. Relativitas umum bukan hanya soal rumus dan angka, tetapi tentang cara baru memandang semesta, sebuah undangan untuk memahami bahwa kita hidup di dalam jaringan ruang waktu yang terus bergerak dan berubah. Lalu, bayangkan betapa mengejutkannya hal ini bagi para ilmuwan pada masanya. Selama berabad-abad, pandangan Newton tentang ruang dan waktu dianggap mutlak. Ruang adalah panggung kosong, waktu berdetak sama bagi semua orang, dan gravitasi hanyalah gaya tarik-menarik. Namun hasil pengamatan itu membalikkan segalanya. Untuk pertama kalinya, manusia menyadari bahwa ruang dan waktu bisa melengkung, bisa berubah, dan bisa mempengaruhi jalannya cahaya, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Dan menariknya, warisan pemikiran ini tidak berhenti di buku teks atau ruang kuliah. Hari ini, hampir setiap orang yang memegang ponsel pintar tanpa sadar sedang menggunakan teori Einstein. Sistem GPS yang membantu kita menemukan jalan pulang atau mencari alamat di kota asing hanya bisa berfungsi dengan akurat karena perhitungan relativitas diperhitungkan. Satelit GPS yang mengorbit bumi bergerak cepat dan berada dalam medan gravitasi yang berbeda dibanding kita di permukaan. Akibatnya, waktu di sana berjalan sedikit lebih cepat. Jika efek ruang waktu ini diabaikan, GPS akan salah membaca posisi hingga kilometer jauhnya. Begitulah cara Einstein hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak dengan jubah atau tongkat sihir, melainkan dengan persamaan-persamaan yang menuntun kita memahami ruang dan waktu dengan lebih jernih. Setiap kali kita membuka peta digital, setiap kali pesawat terbang menavigasi rute di langit, bahkan setiap kali sinyal komunikasi menghubungkan satu benua dengan benua lain, di situ ada jejak dari pikiran jenius yang pernah menatap ke langit, bertanya, dan berani melawan kebiasaan berpikir lama. Teori relativitas yang telah menjadi landasan kita sejauh ini menyelesaikan secara tuntas satu persoalan tertentu, yaitu untuk menjelaskan fakta eksperimental yang ketika dua benda itu sedang bergerak secara relatif seragam, semua hukum fisika itu, baik hukum-hukum dinamika biasa maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan kelistrikan dan kemagnetan, secara eksak sama bagi kedua benda tersebut. Gerakan seragam, uniform motion, di sini mengandung arti gerakan di atas permukaan garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Tetapi meskipun satu persoalan itu berhasil diselesaikan oleh teori relativitas, maka segera muncul satu pertanyaan yang lain lagi. Bagaimana seandainya gerakan dari kedua benda tersebut tidak seragam? Misalkan sebagai contoh, seorang astronot yang berangkat dengan pesawat luar angkasa dari bumi. Pada awalnya, pesawat diam, tetapi ketika mesin dinyalakan, pesawat mulai berakselerasi dengan percepatan konstan menuju bintang terdekat. Dari sudut pandang si astronot itu di dalam pesawat, semua terasa normal. Jam tangannya berdetak sama, detak jantungnya tidak berubah, bahkan panjang pesawat baginya tetap sama. Ia hanya merasa pesawatnya semakin cepat menembus ruang. Namun dari sudut pandang para ilmuwan di bumi, jam tangan astronot berjalan lebih lambat. Saat pesawat mendekati kecepatan cahaya, panjang pesawat tampak menyusut. Jika perjalanan itu dihitung secara klasik, astronot seharusnya tidak sempat mencapai bintang tujuan sebelum usianya habis. Tetapi karena efek relativitas, waktu yang ia alami di pesawat berjalan jauh lebih lambat dibanding waktu di bumi. Ketika astronot kembali, jam tangannya hanya bergerak beberapa tahun, sementara di bumi sudah berlalu puluhan tahun. Inilah contoh dari dilatasi waktu dan kontraksi panjang, dua konsekuensi nyata dari teori relativitas khusus Albert Einstein. Dalam pandangan klasik, waktu dan ruang adalah sesuatu yang tetap. Namun dalam pandangan relativistik, keduanya saling terhubung dalam satu kesatuan yang disebut ruang waktu atau space-time.
Ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, selang ruang waktu menjadi ukuran baru yang menggantikan konsep jarak atau waktu mutlak. Selang ruang waktu selalu konstan. Inilah cara alam menjaga keseimbangannya. Ruang dan waktu menyesuaikan satu sama lain agar hukum fisika tetap berlaku bagi semua pengamat. Contoh sederhana bisa ditemukan pada partikel muon yang terbentuk di atmosfer atas. Menurut perhitungan klasik, muon seharusnya sudah musnah sebelum mencapai permukaan bumi karena usia hidupnya yang singkat, hanya sekitar 2,2 mikrodetik. Tetapi para ilmuwan menemukan banyak muon sampai ke permukaan bumi. Bagaimana mungkin? Jawabannya ada pada teori relativitas. Bagi pengamat di bumi, waktu yang dialami muon berjalan lebih lambat, sehingga partikel itu hidup lebih lama. Sedangkan bagi muon sendiri, jarak antara atmosfer dan bumi tampak lebih pendek karena kontraksi panjang. Dua pandangan berbeda, namun keduanya benar, tergantung dari siapa yang mengamati. Teori relativitas tidak hanya mengubah cara ilmuwan menghitung waktu dan jarak, tetapi juga cara manusia memahami keberadaannya. Kita belajar bahwa tidak ada pusat mutlak di alam semesta. Semua hal bergantung pada sudut pandang. Apa yang tampak cepat bagi seseorang bisa tampak lambat bagi orang lain. Apa yang tampak besar di satu sistem bisa tampak kecil di sistem lain. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu tunggal, melainkan bergantung pada cara kita melihat dunia. Sama seperti waktu dan ruang yang relatif, begitu pula kehidupan, bergantung pada arah, kecepatan, dan tujuan perjalanan kita masing-masing. Albert Einstein pernah berkata, "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one." Kenyataan hanyalah ilusi, meskipun sangat meyakinkan. Ruang dan waktu bukanlah dinding yang membatasi manusia, melainkan jembatan yang menyatukan pengalaman kita di alam semesta. Dari setiap detik yang berlalu dan setiap langkah yang diambil, kita sebenarnya sedang melintasi ruang waktu yang tak berujung. Teori relativitas mengajarkan bahwa waktu tidak selalu lurus, ruang tidak selalu datar, dan kebenaran tidak selalu mutlak. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar yang dapat kita petik dari Einstein, bahwa memahami alam semesta bukan sekedar tentang menemukan rumus, melainkan tentang memahami tempat kita di dalamnya.